Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat serta rahmatnya kita dapat bertetap maya kembali pada video presentasi kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak lupa kepada para sahabatnya. Yang saya hormati dosen pengampun mata pelajaran akuntansi biaya, Bapak Andri Setiawan. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Barokah dari Prodi Akuntansi semester 2A. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas akuntansi biaya. Pemaparan materi pada kali ini yaitu tentang bab 9, biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitas diukur melalui output fisik produk atau jasa per jam tenaga kerja. Berikut formula perhitungan dari rasio produktivitas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja. Formulanya yaitu rasio produktivitas sama dengan output per input. Output dibagi input. Yang mana bisa kita ketahui bahwa output itu adalah keluaran atau jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan apa itu input? Input adalah pemasukan, di mana perusahaan membeli barang dari luar dan menjadi pemasukan untuk perusahaan. Selanjutnya ada definisi tenaga kerja. Definisi tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental menggunakan sumber daya manusia karyawan tersebut. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13/2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk subsisten dan untuk masyarakat. Biaya tenaga kerja adalah seluruh imbalan jasa yang diberikan karena penggunaan sumber daya manusia karyawan tersebut. Biaya tenaga kerja secara umum diklasifikasikan sebagai gaji dan upah. Yang mana gaji adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan secara teratur, bersifat reguler untuk keperluan pelayanan, kepegawaian, atau manajerial. Sedangkan upah adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan atas dasar jam, harian, atau bagian kerja. Namun dalam praktiknya, istilah gaji dan upah seringkali digunakan bersamaan dalam upaya memberikan pelindungan terhadap tenaga kerja. Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi terkait ketenaga kerjaan seperti regulasi mengenai upah minimum, upah lembur, kesehatan, dan keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi tenaga kerja. Dalam industri manufaktur, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 fungsi utama, yakni fungsi produksi, fungsi pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. Maka, tenaga kerja yang terlibat dalam fungsi produksi, biaya yang timbul merupakan elemen biaya produksi. Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat dalam fungsi pemasaran, biaya yang timbul merupakan elemen biaya pemasaran. Hal ini berarti tenaga kerja yang terlibat dalam fungsi administrasi dan umum, biaya yang timbul merupakan elemen biaya administrasi dan umum. Dalam kaitannya dengan fungsi produksi, perusahaan manufaktur tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Pun pengertian tenaga kerja langsung adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan dapat diidentifikasi, ditelusuri pembebanan biayanya ke dalam suatu produk, batch, atau departemen upah gaji yang timbul atas tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan secara langsung sebagai bagian dari biaya produksi.
Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang biasanya tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke dalam suatu produk. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, upah dan gaji yang timbul atas tenaga kerja tidak langsung disebut sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung dan merupakan bagian dari biaya overhead pabrik. Sementara pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses tidak berlaku pembedaan di antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Pembebanan biaya overhead pabrik termasuk biaya tenaga tidak kerja langsung ke dalam produk tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi melalui tarif biaya overhead yang ditentukan di muka. Yaitu ada komponen biaya tenaga kerja. Komponen biaya tenaga kerja terdiri dari 5. Yang pertama, gaji dan upah pokok. Yang kedua, program upah insentif. Yang ketiga, upah lembur dan premi lembur. Yang keempat, program pensiun. Yang kelima, pajak penghasilan karyawan PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu pengertian komponen yang pertama yaitu gaji dan upah pokok. Dalam banyak hal, perusahaan memberikan perhatian yang lebih terhadap tenaga kerja. Dalam kontrak kerja, diantaranya perusahaan dengan tenaga kerja karyawan yang pertama kali disepakati adalah gaji dan upah pokoknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gaji pokok adalah imbalan kerja dasar yang dibayarkan secara teratur kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Karyawan yang dimaksud adalah karyawan yang biasanya tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Sementara upah pokok adalah imbalan kerja dasar yang diberikan kepada karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jam kerja, jumlah unit, atau kombinasi dari keduanya dan seringkali disebut sebagai tarif dasar atau tarif kerja. Yang kedua yaitu ada program upah insentif. Program upah insentif merupakan program yang memberikan tambahan upah kepada karyawan berdasarkan kinerja karyawan tersebut. Upah insentif ini diberikan kepada karyawan yang mempunyai kinerja melampaui atau di atas standar yang telah ditetapkan. Tujuan program upah insentif ini adalah untuk memotivasi produktivitas karyawan untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sedangkan bagi perusahaan adalah adanya penurunan biaya per unit produk. Produktivitas atau kinerja karyawan dapat diukur melalui jumlah unit produk yang dihasilkan dengan penghematan jam kerja atau kombinasi dari keduanya. Program ini dapat dilakukan untuk individu, kelompok, maupun seluruh organisasi perusahaan. Dapat kita ketahui pada program upah insentif ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungannya masing-masing. Dalam pembahasan program upah insentif yaitu ada program insentif individu. Pada dasarnya, upah insentif merupakan pengembangan lain dari upah berdasarkan tarif kerja per unit, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Berikut beberapa metode dari program upah insentif bagi individu. Yang pertama, yaitu ada rencana unit kerja langsung, Strange Pinch Work Plan. Rencana unit kerja langsung adalah rencana pemberian insentif yang paling sederhana, yaitu dengan membayar upah melebihi tarif dasar yang berlaku untuk produksi di atas standar yang telah ditetapkan. Standar produksi dihitung dalam jumlah waktu, menit per unit. Kemudian dihitung ke dalam rupiah dan dibayar per unit. Dalam metode ini, karyawan atau tenaga kerja tetap akan mendapat upah dasar walaupun tidak mencapai standar yang telah ditetapkan. Untuk lebih memahami program insentif individu ini, ada satu ilustrasi pada sebuah perusahaan. Contohnya pada perusahaan PT Delta Pesona. Sebagai perusahaan yang memproduksi plastik kemasan jenis PVC dan PET,
Dalam proses produksi yang dilakukannya, perusahaan menetapkan standar produk yang dihasilkan sebanyak 40 unit per jam dengan tarif dasar sebesar Rp8.000 per jam atau Rp200 per unit. Jika seseorang karyawan dapat menghasilkan unit produk melebihi standar yang telah ditetapkan, maka akan diberikan nilai upah per jam yang berbeda. Untuk lebih memahami ilustrasi soal tadi, kita bisa langsung mempraktekannya pada tabel yang tertera. PT Delta Pesona, metode rencana unit kerja langsung itu pada tabelnya, untuk yang tabel pertama itu ada unit per jam, tabel kedua unit per jam yang dijamin, tabel ketiga tarif upah per unit, tabel keempat jumlah upah per jam yang diterima, yang kelima pada tabel kelima yaitu biaya tenaga kerja per unit. Pada tabel pertama, di sini sudah terdapat unit yang sudah dihasilkan oleh karyawannya. Terdiri dari 36 unit, 38 unit, 40 unit, 42 unit, 44 unit, serta 46 unit. Upah per jam yang dijaminnya pada kolom kedua terlihat yaitu sebesar Rp8.000. Pada tarif upah per unit yang ketiga ini, pada kolom pertama dengan status tidak tercapai. Kenapa? Karena pada kolom yang pertama jumlah hasil produk yang dihasilkannya yaitu sebanyak 36 unit. Kenapa tidak tercapai? Karena targetnya itu sebanyak 40 dan yang dihasilkan oleh seorang ini hanya 36 unit, maka dengan statusnya tidak tercapai. Dan untuk yang 40 unit ini mendapatkan tarif upah per unitnya sebesar Rp200. Pada kolom keempat ini yaitu upah per jam yang diterima, yang mana pada kolom keempat ini didapatkan dari penjumlahan pada kolom pertama dikali kolom ketiga. Dapat terlihat di sini untuk yang pertama itu hasilnya 8.000, 1 dikali kolom ketiga. Karena kolom ketiga tidak tercapai, maka bisa kita ambil hasilnya itu dari yang kolom kedua 8.000. Dan untuk yang kedua pun sama, karena tidak tercapai, maka bisa diambil hasilnya itu dari kolom kedua. Nah, untuk yang kolom ketiga ini, karena di sini tarif upah per unitnya pun ada dan targetnya pun tercapai, maka penjumlahannya itu yaitu 40 unit dikali Rp200, hasilnya 8.000. Dan untuk yang 42 unit ini sama juga, hasilnya itu didapat dari 42 unit dikali Rp200. 44 unit dikali Rp200, hasilnya 8.800. 46 unit dikali Rp200, hasilnya 9.200. Untuk kolom kelima yaitu biaya tenaga kerja per unit dihasilkan dari kolom keempat dibagi kolom pertama. Kolom keempat dibagi kolom pertama. Untuk kolom pertama yaitu untuk yang pertama di sini hasilnya Rp222. Itu didapat dari 8.000 dibagi 36. Yang untuk yang kedua sebesar Rp211 itu didapatkan dari 8.000 dibagi 38 unit. Dan untuk seterusnya di sini hasilnya Rp200 itu didapatkan dari 8.000 dibagi 40 unit, hasilnya Rp200. Selanjutnya lagi hasil ini didapatkan dari 8.400 dibagi 42 unit, hasilnya Rp200, tetap sama. Rp8.800 dibagi 44 unit, hasilnya Rp200.
Rp9.200 dibagi 46 unit, hasilnya Rp200. Disimpulkan bahwa karyawan memperoleh jaminan atas upah standar, yaitu sebesar Rp8.000 per jam, meskipun tidak mencapai standar unit yang telah ditetapkan sebanyak 40 unit pada kolom 2. Jika seorang karyawan berhasil melampaui standar unit yang dihasilkan sebesar 40 unit, maka karyawan tersebut tetap menerima tarif upah unit sebesar Rp200 pada kolom ke-3. Upah per jam yang diterima akan semakin naik seiring kenaikan unit produk yang dihasilkan pada kolom 4. Biaya tenaga kerja per unit akan terus menurun sampai tercapai standar unit yang ditetapkan dan akan tetap konstan pada setiap produksi di atas standar tersebut pada kolom 5. Yang kedua ada rencana bonus 100%, 100% bonus plan. Rencana bonus 100% merupakan variasi dari metode rencana unit kerja langsung yang mana perbedaannya terletak pada standar yang digunakan. Dalam metode rencana unit kerja langsung, standar yang digunakan adalah satuan uang. Sementara pada metode rencana bonus 100%, standar yang digunakan adalah standar waktu per unit output. Jadi, yang ditetapkan bukan tarif upah kerja per unit, tetapi waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit atau pekerjaan tertentu. Karyawan dibayar berdasarkan standar waktu dengan tarif upah tertentu apabila unit produk dapat diselesaikan sesuai standar atau kurang dari standar. Metode ini cukup populer karena dinyatakan dalam satuan waktu dan jumlah output, sehingga standar tersebut tidak perlu disesuaikan apabila tarif upah mengalami perubahan. Metode ini menekankan pada waktu, bukan uang. Selain itu, rencana ini memungkinkan pengembangan standar efisiensi variasi lain dari metode rencana. Bonus 100% adalah penghematan-penghematan yang akan dibagi dengan supervisor atau perusahaan. Sebagai ilustrasinya, yaitu ada salah satu contoh di sini pada PT Cahaya Indah sebagai perusahaan yang memproduksi berbagai jenis snack bowl. Dalam proses produksi yang dilakukannya, perusahaan menetapkan standar produk yang dihasilkan untuk masing-masing karyawan sebanyak 600 per unit minggu dengan jam kerja 40 jam per minggu. Untuk lebih memahami ilustrasi pada soal tadi, bisa kita lihat ada tabel di sini tentang penjelasan-penjelasan yang ada pada soal tadi. PT Cahaya Indah dengan metode rencana bonus 100%. Di sini ada beberapa kolom, bisa terlihat. Yang pertama itu ada nama tenaga kerja, jumlah jam kerja, unit produk, unit standar, rasio efisiensi, tarif dasar dikali rasio efisiensi, total upah, biaya tenaga kerja per unit. Nama tenaga kerja di sini ada Anto, Budi, Chandra, Eva, dan Farida. Jumlah jam kerja yang sama, yaitu 40. Jumlah unit berbeda pada setiap masing-masing individunya, di mana mereka bisa menghasilkan beberapa unit produk yang berbeda. Unit standar yaitu sama 600. Rasio efisiensi di sini dihasilkan. Hasil rasio efisiensi ini merupakan penjumlahan dari kolom ketiga dibagi kolom keempat. Di sini yaitu 540 dibagi 600 hasilnya 0,9. Dan selanjutnya 660 dibagi 600 1,1. 750 dibagi 600 hasilnya 1,25. 800 dibagi 600 1,33. 650 dibagi 600 hasilnya 1,08. Tarif dasar di sini berbeda sesuai dengan pada soal yang tertera. Pertama yaitu ada 7.500, 7.500,
8.000, 9.000, 8.500. Untuk selanjutnya yaitu ada tarif dasar dikali rasio efisiensi, yang mana pada kolom ketujuh ini hasilnya itu didapat dari kolom 5 dikali kolom 6, yaitu yang pertama ada 0,9 dikali 7.500 hasilnya 6.750. Yang kedua 1,1 dikali 7.500 hasilnya 8.250. Dan untuk selanjutnya yaitu ada 1,25 dikali 8.000 rupiah itu hasilnya 10.000. Untuk selanjutnya yaitu 1,33 dikali tarif dasarnya 9.000 hasilnya 11.970 rupiah. Selanjutnya lagi yaitu ada 1,08 dikali 8.500 hasilnya 9.180 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu ada untuk total upah, di mana pada kolom total upah ini hasilnya itu didapat dari kolom 7 dikali kolom yang kedua. Di sini hasilnya itu 6.750 dikali 40 hasilnya 270. 8.250 dikali 40 hasilnya 330. 10.000 dikali 40 hasilnya 400.000. Dan 11.970 dikali 40 hasilnya 478.800 rupiah. Untuk selanjutnya lagi yaitu ada 9.180 rupiah dikali 40 hasilnya 367.200 rupiah. Selanjutnya pada kolom ke-9 ini yaitu biaya tenaga kerja per unit, yang mana hasilnya itu didapat dari kolom 8 dibagi kolom ketiga. Hasilnya itu yaitu 270 dibagi 540 hasilnya 500. 330 dibagi 660 hasilnya 500. 400 dibagi 750 hasilnya 533 rupiah. Dan untuk selanjutnya 478.800 dibagi 800 sama dengan hasilnya itu 599 rupiah. Dan untuk selanjutnya lagi 367.200 rupiah dibagi 650 sama dengan hasilnya itu 565.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada program insentif kelompok. Program insentif kelompok, variasi pemberian insentif dapat dilakukan pada skala yang lebih besar, misalnya melalui satu departemen produksi pabrik secara keseluruhan, sehingga program insentif dapat diberikan berdasarkan kelompok. Hal ini dilakukan karena pekerjaan operasional departemen produksi pabrik yang menggunakan mesin seringkali mengharuskan tenaga kerja untuk bekerja secara berkelompok. Program insentif untuk kelompok dapat menggunakan metode rencana bonus kelompok, group bonus plan. Pada prinsipnya, metode ini sama dengan metode rencana bonus untuk individu, yakni mendorong tenaga kerja untuk berproduksi melebihi standar yang telah ditetapkan. Setiap tenaga kerja dalam kelompok menerima tarif yang sama pada tingkat produksi standar. Apabila unit produksi melebihi standar, kelompok tersebut dianggap menghemat waktu pengerjaan, sehingga setiap tenaga kerja dari kelompok tersebut mendapatkan bonus. Biasanya bonus yang diperoleh oleh kelompok dibagi antara tenaga kerja sesuai dengan tarif dasar mereka. Nah, di sini ada ilustrasi soal pada PT Samudra Nusantara. Sebagai perusahaan yang memproduksi cooling tower dengan berbagai ukuran,
Pekerjaan operasional di Departemen Produksi dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 10 orang karyawan, yang mana masing-masing karyawan dibayar sebesar Rp8.000 per jam. Untuk jam reguler selama 8 jam dan produksi standar sebanyak 50 unit per jam. Untuk lebih memahami pada ilustrasi soal di atas tadi, yaitu di sini ada tabel, di mana tabel ini terdiri dari unit yang diproduksi, jam kerja standar untuk unit yang diproduksi, jam kerja aktual, upah reguler kelompok, bonus penghematan jam kerja dikali 8.000, total pendapatan kelompok, biaya tenaga kerja per unit. Pada kolom pertama di sini merupakan hasil unit yang diproduksi, yaitu ada 350, 400, 425, 450, dan 475. Jam kerja standar untuk unit yang diproduksi pada kolom kedua ini berbeda-beda, yaitu dengan ada 70, 80, 85, 90, dan 95. Jam kerja aktualnya di sini ada 80. Semua pada soal ini sama. Upah reguler kelompok pada kolom keempat ini hasil yang didapat itu dari penjumlahan kolom ketiga dikali 8.000. 80 dikali 8.000 hasilnya 640.000. Karena jam kerja aktual di sini nilainya sama, maka hasil untuk ke bawahnya pun sama, 640.000. Nah, sedangkan untuk bonus penghematan jam kerja dikali Rp8.000 ini pada kolom kelima didapatkan dari hasil penjumlahan kolom kedua dibagi kolom ketiga dikurangi kolom ketiga dikali 8.000. Nah, untuk kolom pertama ini hasilnya kosong karena penjumlahannya itu yaitu 70 dikurangi 80, sudah hasilnya pun sudah terlihat, yaitu min 10. Sedangkan kalau dikali pun juga hasilnya tetap min, karena di sini min maka hasilnya pun adalah 0. Untuk kolom kedua pun sama, karena hasilnya min maka tidak, dan hasilnya pun dianggap 0 karena itu merupakan hasilnya 0. Dan untuk yang kolom ketiga di sini yaitu hasilnya 85 dikurangi 80 dikali 8.000 hasilnya 40.000. Selanjutnya 90 dikurangi 80 hasilnya dikali 8.000 hasilnya 80.000. 95 dikurangi 80 dikali 8.000 hasilnya 120. Untuk total pendapatan kelompok pada kolom ke-6 ini didapat penjumlahannya itu dari kolom keempat ditambah kolom kelima. Untuk kolom pertama dan kolom kedua hasilnya 640 karena pada kolom kelima hasilnya kosong. Dan untuk total pendapatan kelompok pada yang ketiga di sini hasilnya 640 ditambah 40 hasilnya 680. 640 ditambah 80.000 hasilnya 720. 640 ditambah 120 hasilnya 760. Biaya tenaga kerja per unit pada kolom ketujuh ini penjumlahannya itu didapat dari kolom 6 dibagi kolom pertama. Biaya tenaga kerja per unit didapat dari total pendapatan kelompok dibagi unit yang diproduksi. Jumlahnya untuk yang pertama yaitu 640 dibagi 350 hasilnya Rp1.829. Untuk yang kedua 640 dibagi 400 hasilnya 1.600. Untuk yang ketiga 680 dibagi 425 hasilnya 1.600. 720 dibagi 450 hasilnya 1.600. 760 dibagi 475 hasilnya Rp1.600.
Dan selanjutnya yaitu ada program insentif organisasi perusahaan. Program insentif organisasi, program pembagian keuntungan organisasi diberikan karena seluruh karyawan mempunyai kontribusi dan peran yang sangat penting bagi organisasi perusahaan. Program ini diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki gaya manajemen yang berpusat pada karyawan dengan menekankan pada kepentingan keterlibatan dan partisipasi dari seluruh karyawan. Keberhasilan dari program ini adalah biaya tenaga kerja normal yang terukur, rasio nilai output terhadap biaya tenaga kerja yang stabil, serta insentif dan kebijakan yang adil bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu upah lembur dan premi lembur. Dalam upaya mencapai target produksi, salah satu kebijakan perusahaan adalah memberikan kerja lembur bagi karyawan. Terkait dengan kerja lembur, penghasilan yang diperoleh tenaga kerja karyawan selain upah pokok reguler adalah upah lembur dan premi lembur. Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal reguler dalam periode tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Misalnya, Sukarman, karyawan PT Sakura Murni yang bergerak dalam bidang pembuatan tekstil berupa kain grey. Sukarman bekerja selama 45 jam dalam satu minggu. Tarif upah per jamnya sebesar 7.500, premi lembur sebesar 50% dari upah reguler, jam kerja reguler per minggu sebanyak 40 jam atau 8 jam per hari. Untuk lebih memahaminya yaitu ada tabel di sini. Untuk penjumlahannya yaitu pertama, upah kerja reguler. Dapat diketahui upah kerja reguler ini didapat dari soal di atas yaitu 40 dikali 7.500 hasilnya 300, dan upah lemburnya 5 dikali 7.500 hasilnya 37.500, dan ada premi lembur 5 dikali 3.750 hasilnya 18.750. Maka untuk upah selama seminggunya yaitu didapat dari 300 ditambah 37.500 ditambah 18.750 hasilnya 356.250 rupiah. Berdasarkan informasi ini, Sukarman memperoleh upah sebesar 356.250 rupiah dalam satu minggu. Yang keempat ada program pensiun. Perusahaan yang telah mampu secara finansial berdasarkan undang-undang diwajibkan menyelenggarakan program pensiun. Program pensiun ini bertujuan untuk menjamin hari tua pasca kerja bagi seluruh karyawan sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa yang mana mereka telah menyumbangkan sumber dayanya kepada perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, imbalan pasca kerja yang diberikan pada karyawan setelah menyelesaikan masa kerjanya terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja, uang penggantian pajak, dan jaminan sosial tenaga kerja. Yang kelima yaitu ada pajak penghasilan karyawan PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak karena memperoleh atau menerima penghasilan. Karyawan sebagai wajib pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan wajib membayar pajak dalam rangka meringankan beban para karyawan. Perusahaan seringkali membuat kebijakan yaitu menanggung seluruh atau sebagian pajak penghasilan karyawan. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan merupakan elemen biaya bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada sistem akuntansi tenaga kerja. Pada industri manufaktur, khususnya untuk industri padat karya, tenaga kerja merupakan elemen biaya yang relatif besar dan kompleks. Di sini ada Departemen Personalia. Fungsi utama dari Departemen Personalia adalah menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain sesuai dengan peraturan perusahaan.
Departemen Personalia bertugas menangani semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari perekrutan, pembinaan, dan pengembangan, serta pemberhentian. Ruang lingkup fungsi Departemen Personalia secara luas meliputi yang pertama ada perekrutan, pencarian, seleksi, dan penempatan. Rekrutmen atau rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Yang kedua yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Pengertian pendidikan dan pelatihan dapat disimpulkan sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang mengutamakan pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan sikap seseorang karyawan atau anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif. Yang ketiga, ada promosi, mutasi, dan demonstrasi. Promosi adalah penghargaan dan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan atau swasta. Mutasi atau transfer menurut Wahyudi 1995 adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi kerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Menurut Suratman 1998, demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang bisa dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya adalah keteledoran dalam bekerja. Yang keempat ada kesehatan dan keamanan kerja. Pengertian K3 menurut filosofi Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani, baik rohani maupun rohani tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya ada rekreasi. Rekreasi diberikan kepada karyawan yaitu untuk meningkatkan motivasi mereka dan meningkatkan semangat mereka dalam bekerja dan supaya mereka lebih bersemangat dalam bekerja. Yang keenam ada studi dan gerak waktu. Menurut Wingjo Subroto 1995, definisi time and motion study adalah sebuah pembelajaran sistematis dari sistem kerja dengan tujuan pengembangan sistem dan metode yang lebih baik, menstandarkan sistem dan standar, menentukan standar waktu, dan melatih operator. Yang ketujuh, ada hubungan industrial dan perburuhan. Hubungan industrial adalah hubungan-hubungan yang terjadi dalam lingkungan industri yang melibatkan tiga unsur pelaku, yaitu serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sedangkan hubungan perburuhan didefinisikan sebagai hubungan-hubungan dalam lingkungan perusahaan yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu pengusaha dan serikat pekerja. Perbedaan antara kedua konsep tersebut mencerminkan keinginan pemerintah untuk memposisikan diri sebagai salah satu pelaku hubungan industrial. Keinginan tersebut adalah refleksi dari pendekatan keamanan yang cukup kuat dalam menangani hubungan perburuhan. Yang kedelapan, yaitu ada pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Artinya, pemutusan hubungan kerja ini harus ada hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan
perlu memberikan perhatian pada sistem perekrutan, pembinaan, pemberian motivasi, dan pemberian imbal kerja, upah, dan gaji. Serta tidak kalah penting adalah membina hubungan secara harmonis di antara pekerja, manajemen serikat pekerja, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Pemaparan materi telah saya sampaikan. Sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalah-salahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.